undang-undang adalah legalisasi daripada sesuatu yang tidak legal. Untuk menjadi payung hukum bagi skenario atau rencana jahat yang akan mereka lakukan di depan hari. Nih, bertaruh saya harus bisa bicara bertaruh. Karena orang-orang kalau kita tidak bicara begitu, mereka bilang ini, saya siap bertaruh. Termasuk dengan pembuat undang-undang ini. Catatan kehidupan kita itu lewat setiap tarikan napas. Kita nggak ngomong aja langsung tetetetet. Jadi kayak begini, kayak sistem tetetetet, 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 kayak telegraf ya, tetetetet kayak gitu. Kita catat tuh di sana. Nah, itulah dicontoh oleh mereka menjadi big data. Dari data. Big data itu contoh catatan buku dosa kita. Makanya dia setiap lu ketik lu delete, udah kecatat. Udah nyatet sana ya. Iya. Baru jadi mikir semua, aja kan udah. Gitu loh. Nah, lihat ini wanita, lihat gambar gini. Ih, keren ya. Aduh, gimana ya ininya? Kecatat gitu loh. Tetet kan itu semua dia bicara gelombang. Nggak bisa kita bilang, yang ini hapus ya ntar nggak bisa diedit ya. Ya, makanya setiap perbuatan pasti ada sanksinya. Ya, sepakat Fred. Upah dosa adalah maut. Gitu. Ini menarik ya, yang dia omongin sama Bang Dharma itu, saya lihat di TikTok gitu. Bagaimana waktu itu orang pakai remote ya, mobil tuh 100 meter tuh remote udah nggak nyampe. Akhirnya dia pakai taruhnya di sini, karena otak itu bisa punya pancaran jauh lebih kuat. Cetet nyala loh, gitu. Lu jangan, jadi intinya bilang jangan remehkan kemampuan otak kamu, bilang gitu. Dia gini doang, cetek nyala itu di sana, berarti kemampuan mancar otak tuh kuat banget. Ya, kan? Makanya orang bisa kayak Uya Kuya itu dia mainin. Itu dia mempengaruhi dia punya ini. Orang yang suka itu di ATM. Iya, itu semua itu main frekuensi. Gendam ya kan, terus kemudian hipnotis. Itu out of the box sebenarnya ya. Iya, orang-orang itu ya hal-hal yang orang yang keluar dari dari textbook. Itu. Ya. Jadi terus kita kagum kan, bisa dia. Sebenarnya kita bisa. Cuman kita tidak punya pemahaman bahwa ada instrumen itu dalam diri kita. Gimana kita mau pakai kalau kita tahu aja ada nggak? Ada payung tuh. Lu kenapa kehujanan? Ya gimana nggak ada payung? Padahal ada payung, kita nggak tahu payungnya di mana. Bahkan kita nggak tahu kalau sudah pun punya payung, nggak tahu cara ngebukanya. Itu sebenarnya. Begini Bang, bisa nggak? Misalnya gini, semua itu kita dibuat masuk ke dalam sistem dengan cara kita melemahkan potensi yang kita punya dengan mereka yang melemahkan bukan kita. Enggak, mereka melemahkan potensi yang kita punya dengan cara seolah memudahkan pekerjaan kita. Kita kan jadi serba mudah nih. Nggak tahu kalau kita punya potensi. Itu semua berjalan secara simultan. Mereka awali dulu dari sejak usia dini. Apalagi sekarang ada namanya PAUD. Ya. Mereka doktrin dari usia dini. Seharusnya sampai umur 7 tahun itu masa hipnosis. Jangan dulu dicekokin hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak. Biarkan saja dia punya kognitif itu berkembang dengan normal. Setelah 7 tahun baru silakan diulang-ulangi. Tetapi mereka waktu zaman saya, zaman kita, mereka sudah cegat di umur 5 tahun. Masuk TK. Sekarang sudah mulai dari umur 2,5 tahun atau 3 tahun tuh, saya lupa, yang PAUD. Tujuannya apa? Mereka doktrin dulu di situ. Sekarang dan dia di TK. Umur segitu main game lah. Dia di TK. Waktu zaman saya dulu, semua gurunya wanita. Nah. Kenapa gitu? Kenapa begitu? Goals yang ada warnanya tadi, yang warna-warna. Ini. Itu programnya ke sana. Karena gurunya wanita, pasti mainannya mainan perempuan. Baik wanita pun cowok. Yang cewek akan melihat, terinspirasi. Wah, ini sosok yang tough. Pulang ke rumah ketemu mamahnya lagi. Wanita juga, bapaknya belum pulang. Karena apa? Karena sistem membuat bapaknya sibuk untuk mencari nafkah. Gak ketemu figur ayah. Jadilah laki-laki. Atau jadilah laki-laki yang jadi. Setengah tiang gitu ya. Ya, hebat ya. Itu proses panjang. Mereka udah polanya. Yang ngatur siapa? UNESCO. Makanya
beasiswa juga yang ngasih mereka. Orang pergi ke sana, lulusan Harvard, lulusan apa, gratis kan? Tapi pulangnya waswisus bahasa Inggris, pulangnya praktekkan di negaramu. Apa yang sudah ya seperti yang orang-orang yang menjadi tim-tim yang dari capres-capres ini kan, lulusan ini, lulusan itu. Ilmunya mah ilmu hafalan kok. Ilmu itu ilmu apa tuh? Ilmu copy paste. Jadi jangan terlalu silo melihat orang-orang yang seolah-olah terlihat pintar. Pintar itu hanyalah angka dari mereka. Pintar itu hanyalah terminologi yang diberikan kepada mereka yang copy paste dan dikasih status sosial, strata sosial sebagai sarjana. Sehingga mereka harus mempertahankan kredonya, ya. Harga dirinya, eksistensinya. Oh, sarjana kok. Ya ilmunya itu dia. Jadi kalau orang hanya memahami situ, kita akan berantem. Karena ilmunya cuma sampai di situ. Yang di buku itu adalah kebenaran. Walaupun dia tidak tahu bahwa itu tidak benar. Hukum pun diatur untuk menangkap hasil penanaman sifat jahat sejak di sistem pendidikan. Muncullah hukum. Hukum ini disiapkan. Jadi ini saluran gini sampai di sini. Pasti orang ribut selalu hukum apa? Urusan duit. Urusan harga, entah harga nominal, harga diri. Jadi hukum pun adalah pekerjaan kan. Sibuk semua orang ngurusin ini. Wah, ini aku punya hak, aku dijalimi. Iya, sistem yang harusnya diperbaiki baru bisa bicara. Jadi kalau selama ini orang diajar untuk apa? Menyelesaikan hilirisasi. Iya. Di hilirnya doang kebakar, ya hulunya nggak mau pelihara. Sama konsep medis juga gitu, hulunya dipelihara, makanya dia tutupi rasanya. Yang ada rasa sakit dibilang penyakit. Kalau sudah penyakit, penawarnya apa? Obat. Tapi untuk dapat obat harus keluar angka. Ini mindsetnya kita mulai mudah-mudahan mulai keluar dari box ini ya. Jadi ada satu pandangan lain dan teman-teman boleh setuju boleh enggak. Dan kalau nggak setuju, Bang Dharma ini siap untuk saya siap diskusi terbuka. Terbuka. Diskusi sehat gitu ya. Jadi ya sehat lah. Jadi ibaratnya kalau misalnya merasa bahwa pola yang dipegang Bang Dharma ini lemah, monggo silakan diskusi, kita buka. Maksudnya kita nggak memaksa orang untuk setuju apa yang kita omongin. Tapi saya siap untuk bertemu muka, untuk gelar di meja, supaya kita sama-sama berbagi ilmu, gitu. Supaya kita sama-sama bisa membangun bangsa ini dengan lebih bermartabat, berdaulat, karena punya pemerintahan yang mandiri. Jangan seperti sekarang. Ini sekarang masih belum mandiri? Sama sekali tidak. Cepet kan jawabnya? Udah langsung cepet jawabnya. Karena memang tidak. Makanya kita hidup susah. Kita adalah negara yang terkaya di dunia. Kita tidak pantas menjadi negara yang peminjam. Tetapi kita harus menjadi donatur bagi bangsa yang lain. Berarti kalau dilihat dari ini sebuah sistem, kemiskinan juga adalah sebuah bagian daripada desain. Ya. Soalnya gini, ketika negara lebih banyak ini riset teknologi itu hanya untuk negara tertentu, gitu. Jadi budgetnya besar. Riset itu dibayar. Untuk apa? Untuk hasil dari riset itu jadi mengabsahkan gitu, menggiring orang untuk mengamini itu. Jadi kebohongan yang dilakukan secara berjamaah. Oh iya, iya. Kayak semacam survei gitu ya. Ada survei yang beneran, ada survei-survei. Nah, ilmunya dinamis atau statis? Itu kan statistik. Benar. Statistik itu ilmu statis, ilmu diam. Kita ini makhluk hidup, harusnya dinamistik. Kita nggak boleh diukur dengan statis, ilmu diam. Tetapi sains mengukur bahwa kehidupan kita adalah kehidupan statis. Contoh, kalau orang lagi gak enak hati, pergi ke laboratorium untuk mengecek darah, hasilnya pasti buruk. Tetapi begitu dia lagi gembira,
tensi. Lagi ini tekanan darahnya bagus. Ini yang saya bilang, kita adalah makhluk yang dinamis, makhluk hidup, ya, yang sangat tergantung dari mindset kita. Begitu mindset kita, tetapi sains tidak mau tahu itu. Sengaja dia bilang, lu makhluk statis. Ada kanker potong, padahal tubuh kita dinamis. Dia bisa, tubuh yang fitrah kembali, bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Dicuci bersih semua yang tidak ada. Itu ngukur juga angka lagi. Angka. Tapi angka yang kita dapat itu justru bikin tambah pikiran. Pergi ke laboratorium, bayar dengan harga mahal, periksa semuanya, yang keluar cuma angka. Pulang-pulang pikiran lagi. Bukan tambah enak. Gitu. Mikir lagi. Akhirnya apa? Kasih lihat harus bagaimana nih. Angka lagi. Yang dimasukin ke tubuh menyelesaikan enggak. Dia cuma menghilangkan rasa sakitnya, painkiller. Tapi dia sudah tersugesti. Gua sudah tenang. Ya, adanya. Dan disitulah muncul namanya placebo. Hal-hal yang ini. Jadi karena belief system lagi. Iya. Ini udah ini. Tapi ininya bahaya latenya tetap tersimpan. Cuma terdikoy aja. Ya, nanti supaya nanti menjadi masalah berikutnya. Ketika usia berapa mereka bilang komplikasi. Sorry, gue nggak bisa lagi, udah komplikasi. Padahal ini kan proses panjang. Dari mereka yang dulu pernah melakukan sesuatu, memasukkan ke dalam tubuh si manusia, dan si pekerja kesehatan yang berikutnya, dia akan menampung, menerima residunya. Dia yang ngurusin, dia nggak merasa bersalah. Karena saya tidak menyalahkan mereka, karena mereka tidak paham sistem juga. Ya, bukan. Mereka tidak paham bahwa pekerjaan mereka ternyata seperti itu. Mereka cuma diajar bahwa seolah-olah mereka menolong orang. Jadi semangatnya menolong. Kenapa? Karena cuma sampai di situ ilmu dasar yang diberikan ketika mereka kuliah. Mereka tidak pernah belajar bahwa tubuh manusia itu hidup dari rohnya Allah. Nggak ada. Kesehatan itu, sehat itu kalau apa? Tubuhnya, organnya berfungsi dengan baik. Tapi kenapa organ ini bisa berjalan cengap-cengep, mesin ini bisa berjalan? Dari mana yang menghidupkan? Mereka nggak belajar. Mereka tidak belajar kalau ada internet dari sang pencipta yang menghidupkan itu. Makanya banyak orang yang dinyatakan sakit bertahun-tahun, bahkan 20 tahun, tapi dia masih hidup. Karena semua hidup mati kita ditentukan oleh yang menghadirkan kita di dunia. Jadi mulai sekarang saya mengencourage kepada semua pemirsa dan Mas Ari untuk hanya menyembah yang menghadirkan kita. Karena tujuan kehadiran kita adalah apa? Untuk menjadi media dari sang pencipta yang tidak bisa dilihat oleh mata, kasat mata, tetapi bisa kita rasakan, kita bisa lihat oleh batin kita. Gitu ya. Waduh, ini mindset kita lagi di apa namanya? Dibongkar-bongkar nih kayaknya ya. Jadi selama ini jangan-jangan kita salah dalam mengukur sesuatu. Di sini jelas banget bahwa kita seperti menuhankan angka. Seolah bukan seperti, memang dibentuk menuhankan angka. Seolah-olah dari angka tersebut menentukan siapa yang lebih mulia. Gitu. Mungkin sebagai satu contohnya di depan manusia. Di depan manusia, bukan di depan Tuhan ya. Jadi alat ukur bersama. Gitu. Karena angka orang bisa saling membunuh di sama saudara pun. Apalagi kalau udah urusan warisan. Wah, itu betul. Makanya. Sesama kawan saling tusuk. Sehingga muncullah istilah pengkhianatan. Dari angka. Dan orang yang merasa terhianati pasti sakit hati. Sampai ada istilah sakitnya tuh di hati sini. Sakitnya tuh di sini, masuk juga di situ. Muncullah hal itu jadi dendam dan seterusnya. Wah. Jadi ini semua permainan, semua psikologi. Nah, tujuan tadi kembali sustainable itu adalah tadi yang endingnya akan disatukan oleh sistem digital. Ngeri juga tadi. Nah ini. Ketika semua nanti akhirnya digital, sekarang semua sudah tinggal satu. Apa yang belum? Itu yang paling di atas tuh. Healthcare. One health. Satu sehat. Yang dicanangkan. Satu sehat bukan sehat. Oh. Satu sehat kan one health. Iya. Dulunya peduli lindungi.
ya kan? Yang tidak peduli gua nggak lindungi kan gitu. Biasa aja ya Mas. Loh. Gitu ya. Mereka tuh kan kita bisa baca apa yang dia ini. Satu. Mereka ini dikasih sama misalnya gua pengendalinya. Bikin ini. Maksudnya dibalik itu kan itu. Kadang-kadang kan kalau kita bikin suatu nama kan cerita untung pasti ada maksud. Gitu. Pasti ada filosofinya. Gitu. Selalu ada pasti. Selalu. Makanya selalu ada logo, ada simbol yang menggambarkan udang di balik batu daripada itu. Semua ya ibaratnya. Ya, oh ini apa tuh penegak hukum ada kayak timbangan apa segala macam. Itu ada artinya. Untuk menghipnotis orang bahwa kalau lu sini hukum ditegakkan walaupun timbangnya rusak kan gitu. Ya kan? Walaupun iya, buktinya MK saja timbangannya rusak tuh. Tapi orang mengatakan itu benar. Ya sudahlah, ya. Kita pilih jalan masing-masing. Benar itu bukan milik manusia, milik Tuhan. mungkin benar secara sistem. Pembenaran. I see. Bukan dia bicara kebenaran, tapi dia bicara Pembenaran. Pembenaran artinya tidak Tidak benar juga. Ya, gitu. ya. Belum tentu Makanya, benar, gitu. makanya metode akademis atau narasi akademis adalah konsep pembenaran dari hal yang dirasakan tidak benar. Undang-undang adalah legalisasi daripada sesuatu yang tidak legal. Untuk menjadi payung hukum bagi skenario atau rencana jahat yang akan mereka lakukan di depan hari. Nih, bertaruh saya harus bisa bicara bertaruh. Karena orang-orang kalau kita tidak bicara begitu, mereka bilang ini, saya siap bertaruh. Termasuk dengan pembuat undang-undang ini. Jadi kalau ada yang hafal, jangan tanggung-tanggung kalau bela rakyat, Pak. Ya, jangan takut berhadapan dengan siapapun juga. Saya bertaruh dengan yang buat undang-undang ini, termasuk Kemenkes, Budi Gunadi. Misalnya, mari kita bahas ini. Bang, misalnya ada yang hafal ini, kemudian merasa paham isunya apa segala macam. Saya siap. Ngobrol sama. Saya siap. Fasilitasi oleh Ari. Insya Allah saya fasilitasi. Ya. Jadi ini menarik. Kita kupas tuntas. Justru ini karena berkaitan dengan rakyat. Nyawa. Bukan masalah cuma makan perut apa, kan nyawa. Selama COVID kenapa suruh cuci tangan? Kenapa? Lah, Mas Ari suruh anak buah terus sudah itu. Apa nih? Cuci tangan. Iya, Bos. itu semiotik juga tuh. Itu kan teori sains. I see. Padahal kita ini nggak perlu cuci tangan, nggak akan mati makan begini. Yang Tuhan inginkan tuh bukan bersih fisik tapi bersih jiwa. Di dalam jiwa yang kuat terdapat jiwa yang kuat berada di dalam tubuh yang sehat. Tubuh sehat atau jiwa kuat dulu? Jiwa kuat dulu, Bos. Karena apa? Itu yang dibilang pancaran nur. Kalau Mas punya perasaan lagi nggak sehat, lagi stres, dipanggil KPK, mukanya nggak kayak gini. Iya. Itu namanya pancaran. Tapi makanya wajah adalah cermin hati. Mata jendelanya. Kalau Mas lihat gambar yang gimana, mata Mas juga main mata. Dibilang apa namanya? Eye contact. Waduh. Dari mata turun ke hati. Apa yang turun? Spirit. Perasaannya. Bukan, itu perasaan terminologinya, tapi ada frekuensi yang turun. I see. Terpancar dan menggerakkan sel-sel untuk menghasilkan hormon yang menggerakkan tubuh kita untuk meraih desire yang muncul akibat kita melihat dengan mata. Paham? Kalau misalnya, Bang, ada juga sekarang kalau dipanggil KPK udah pakai baju itu tapi senyum-senyum. Berarti nggak ngerasa terancam itu? Ya karena atau berteman. Karena sekarang fenomenanya orang tidak merasa malu lagi. Ya, karena banyak kan. Beda zaman dulu. Nah, atau bisa juga begini, bahwa mereka punya jaminan ya cuman gitu-gitu aja gitu. Gitu. Cuman gitu aja, nanti udah di sana bisa bagaimana gitu kan. Dan everybody know lah. Jadi, ya percuma kita berbicara, saya tidak terlalu suka berbicara parsial. Karena persoalan parsial ini muncul dari persoalan yang terjadi karena
pengkondisian sistem. Sistem mengkondisikan keadaan begitu. Ada begini, ada begitu, ya. Jadi guys, sekarang ini kalau dari ngobrol sama Bang Dharma ini bahwa jangan langsung believe what you see ya. Ya. Jangan langsung percaya dengan apa yang kita lihat, tapi kita telah dulu gitu ya. Telah dulu. Kalau di Islam mungkin ikro ya, kita analisa dulu, Dicerna dengan baik. dicerna dulu. Bener gak sih ini? Ada kadang sesuatu yang kita lihat buruk, siapa tahu nggak buruk gitu kan? Kayak mungkin yang sekarang kita lihat, yang kalau tadi ngomongin angka ya Bang ya, yang sekarang terpola nih zaman-zaman pilpres kayak gini kan, kok keluar survei gitu, seolah-olah yang menang Semua apa yang dilakukan dalam hidup ini semua industri. Kalau industri perlu apa? perlu ada Modal kan? Iya. Kalau itu modal berarti ya sudah. bisnis. Iya memang. Karena konsepnya kan apa? Homo faber, manusia jadi budak pekerja. Ya, jadi apa saja tubuh kita aja dimonetize loh. Dari mulai rambut sampai ujung kaki. Dari mulai cat rambut, alis mata, bulu mata, bola mata, softland, kantong mata, softland. Berapa kali ganti? Iya. Ya, anting, hidung, apa? Bibir dijahit apa? Di Sulam. Oh, sulam. Ini apa? Janggut. Belum kulitnya. Apa, skincare. bukan janggut, apa namanya? Jenggot. Dagu. Dagu. Gigi. Terus turun lagi ke bawah. Terus. Ada semua. Industri. Cinta juga industri. Ah iya. Ini industri nih. Apa yang gak industri? Karena hidup kita sudah diarahkan kejar angka, menabung untuk hari tua. Jangan pernah punya waktu untuk Tuhan. Jadi kalau saya kayak gini, saya akan sampaikan juga, kembali ingat Tuhan.